Topeng itu diletakkan di dalam kotak kaca, tidak ada yang berani mendekat, apalagi menyentuhnya. Konon, siapapun yang menyentuh topeng barong itu, akan didatangi penarinya tengah malam, menari tepat di depan ranjangmu. Di dataran tinggi Bali Timur, terdapat sebuah desa terpencil bernama Desa Tegal Rahayu. Terisolasi oleh hutan dan gunung, desa ini terkenal bukan karena keindahan alamnya, melainkan karena satu hal yang membuat bulu kuduk merinding. Sebuah topeng tua yang disimpan di balai adat desa. Topeng itu bukan sembarang topeng. Ia adalah topeng barong sakral, berusia lebih dari 100 tahun. Terbuat dari kayu jati tua, dihiasi bulu asli dan benang emas yang mulai pudar. Tapi bukan usianya yang membuatnya ditakuti, melainkan kisah mengerikan yang melekat di baliknya. Warga setempat menyebutnya topeng terlarang. Letaknya di ujung balai adat, di balik kaca tebal yang dipaku dan disegel, dikelilingi sesajen bunga, dupa, dan canang yang selalu diganti setiap malam Jumat Kliwon. Tidak ada yang berani menyentuh, apalagi memindahkannya. Bahkan anak-anak dilarang mendekat. Cerita kelam itu berawal dari seorang penari sakral bernama Jero Wibawa. Ia dikenal sebagai penari barong terbaik yang pernah dimiliki desa. Gerakannya luwes, penuh semangat, seolah dirasuki oleh kekuatan mistis saat tampil di upacara adat. Tapi satu hal yang membuat warga resah, ia tak pernah membuka topengnya, bahkan setelah pentas selesai. Setiap habis menari, Jero akan berjalan sendiri ke arah hutan, masih mengenakan topeng, dan baru kembali keesokan paginya tanpa suara. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Bahkan keluarganya mengaku, sejak menarikan tarian barong untuk pertama kalinya, Jero berubah. Ia tak pernah bicara banyak, dan malam-malamnya selalu dipenuhi suara gamelan dari kamarnya. Sampai pada suatu malam purnama, saat upacara besar galungan, Jero menari seperti biasa di hadapan seluruh warga dan tamu desa. Tapi ketika tabuhan gong terakhir dibunyikan, ia berhenti menari, memutar tubuhnya ke arah hutan, dan menghilang begitu saja, di balik kepulan asap dupa yang tiba-tiba membubung tinggi. Warga panik. Tapi mereka mengira itu bagian dari pertunjukan. Saat pagi menjelang dan Jero tak juga kembali, pencarian pun dilakukan. Mereka menyisir hutan, sungai, dan bahkan goa-goa keramat. Tapi hasilnya nihil. Hingga 3 hari kemudian, topeng Jero ditemukan. Ia tergeletak di tengah panggung balai desa, basah oleh keringat dan darah kering yang merembes di bagian dagunya. Tak ada tubuh, hanya topeng. Sejak saat itu, tarian barong ditiadakan. Topeng Jero dikurung dalam kaca. Warga mengadakan upacara penutupan secara spiritual. Tapi gangguan aneh tetap muncul. Suara gamelan di malam hari. Bayangan menari di bawah sinar bulan. Bahkan beberapa warga mengaku melihat sosok pria bertopeng berjalan sendirian di pinggir sawah. Desa akhirnya memutuskan satu hal, topeng itu tidak boleh disentuh selamanya. Bahkan keturunan Jero pun dilarang mendekat. Bertahun-tahun kemudian, datanglah Arta, seorang pemuda dari Denpasar yang pindah ke desa itu setelah ibunya meninggal dunia. Ia tinggal bersama pamannya yang bekerja sebagai penjaga balai adat. Arta orang kota, skeptis terhadap hal-hal gaib. Ketika mendengar cerita tentang topeng barong, ia hanya tersenyum sinis. Cuma mitos. Tak ada yang mistis tentang kayu dan bulu hewan, ucapnya sambil tertawa pada teman-teman barunya di warung kopi. Namun rasa penasaran itu tumbuh. Malam menjelang festival desa, Arta masuk ke balai adat seorang diri. Ia mengamati topeng itu, kagum dengan ukiran detailnya. Lalu, ia membuka kotak kacanya. Arta mengangkat topeng itu, mengenakannya ke wajah, dan menari-nari kecil di tengah ruangan sambil menirukan gerakan barong yang dilihatnya di sosial media. Tanpa sadar, ia menertawakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Ia mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Besoknya, kabar perbuatannya tersebar ke seluruh desa. Warga gempar. Sesepuh desa, Pak Lodra, memanggil Arta dan berkata lirih, "Kau sudah membangunkannya." Arta tak percaya. Tapi malam itu, keheningan berubah jadi ketakutan. Pukul 1 dini hari, Arta terbangun. Ia mendengar bunyi gamelan dari kejauhan, seperti berasal dari arah hutan. Semakin lama, suara itu makin dekat, makin jelas, dan makin keras. Lalu terdengar bunyi kaki menghentak lantai, seperti penari yang sedang menari keras, tepat di dalam kamarnya.
Arta yang ketakutan menoleh ke sudut kamar, dan di sanalah ia melihatnya. Seseorang sedang berdiri. Sosok bertubuh tinggi, mengenakan pakaian tradisional, dan topeng barong yang sama seperti yang dikenakannya semalam. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dan mengatur napas. Tapi tiba-tiba, ia menari. Gerakannya perlahan, kemudian menjadi cepat, penuh amarah. Setiap hentakan kakinya membuat lantai bergetar, membuat dinding kamar seperti ikut berguncang. Arta berteriak, tapi suaranya tercekat. Tubuhnya kaku. Ia hanya bisa menatap. Makhluk itu menari semakin dekat, dan dekat, hingga hanya berjarak sejengkal dari wajahnya. Arta pingsan. Pagi harinya, pamannya menemukannya tergeletak di sudut kamar, dengan mata terbuka lebar dan tubuh yang terus menggigil. Arta selamat, tapi tak pernah bisa bicara lagi. Ia hanya bisa duduk sambil menutup telinga dan menggumam, "Jangan suruh dia menari lagi, jangan." Topeng itu dikembalikan ke tempat semula, dan kali ini bukan hanya disegel. Dukun dari desa seberang dipanggil. Sebuah ritual besar digelar. Tapi bahkan dukun itu pun berkata, ia belum selesai. Arwah itu masih ingin menari. Warga percaya, Jero Wibawa tidak pernah menghilang. Ia hanya menjadi bagian dari topeng itu. Dan kini, siapapun yang menyentuhnya akan menghidupkan kembali tarian kemarahannya. Beberapa malam setelah kejadian itu, warga melihat siluet penari bertopeng menari di bawah sinar bulan, di tengah alun-alun kosong. Tak ada musik, tapi langkah tariannya terdengar jelas. Bahkan sesekali, bayangan penonton terlihat mengelilingi panggung. Walau semua tahu, tidak ada siapa-siapa di sana. Dan yang paling mengerikan, orang-orang mulai melaporkan mimpi aneh. Mereka bermimpi duduk di tengah panggung, dikelilingi asap dan gamelan. Lalu dari balik kabut, muncul Jero Wibawa, menari perlahan ke arah mereka. Satu persatu, warga yang bermimpi itu bangun dengan keringat dingin, dan bekas telapak kaki kotor di lantai kamar mereka. Kini, balai adat ditutup setiap malam. Tidak ada lagi festival. Tidak ada lagi tarian barong. Dan satu aturan baru ditambahkan oleh sesepuh desa. Siapapun yang menyentuh topeng itu, tidak hanya akan didatangi penarinya, tapi akan menari bersamanya selamanya.